materi tentang Max Weber berdasarkan buku Teori Sosiologi pada halaman 121 sampai 170. Pada bagian ini, Weber menjelaskan bagaimana sih seseorang sosiolog memahami masyarakat melalui tindakan manusia. Weber juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial, konsep tindakan sosial, tipe ideal, stratifikasi sosial, otoritas, birokrasi, rasionalisasi, hingga hubungan agama dengan perkembangan kapitalisme. Melalui teori-teori tersebut, Weber ingin menunjukkan bahwa perilaku manusia selalu memiliki makna, sehingga harus dipahami secara mendalam. Selanjutnya itu ada metodologi Max Weber pada halaman 121 sampai 129. Adapun yang pertama yaitu sejarah dan sosiologi. Sejarah dan sosiologi menurut Weber memiliki hubungan yang sangat erat. Sejarah menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, sedangkan sosiologi berusaha menemukan pola umum dari berbagai peristiwa tersebut. Jadi sejarah lebih berfokus pada kejadian yang bersifat khusus, sedangkan sosiologi berusaha memahami mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua ada metode Verstehen. Weber memperkenalkan metode Verstehen, yaitu metode untuk memahami makna dari tindakan manusia. Menurut Weber, peneliti tidak cukup hanya mengamati tindakan seseorang, tetapi juga harus memahami alasannya, tujuan, dan maksud dari tindakan tersebut. Dengan memahami makna tindakan, seseorang peneliti dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena sosial. Adapun yang terakhir hubungan sebab akibat. Selain memahami makna tindakan, Weber juga menjelaskan pentingnya melihat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa sosial tidak muncul karena satu penyebab saja, tetapi biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, peneliti harus menganalisis berbagai penyebab sebelum menarik kesimpulan. Selanjutnya itu ada tipe ideal. Pada halaman 130 sampai 134 ada pengertian tipe ideal. Pengertian tipe ideal menurut Weber, tipe ideal bukan berarti sesuatu yang paling sempurna atau paling baik. Tipe ideal adalah konsep yang dibuat oleh peneliti sebagai alat untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Konsep ini membantu peneliti memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan sehingga lebih mudah melakukan penelitian. Adapun fungsi tipe ideal sebagai alat pembanding antara teori dengan kenyataan. Dengan menggunakan tipe ideal, peneliti dapat melihat apakah kondisi yang terjadi di masyarakat sudah sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam teori atau masih terdapat perbedaan. Adapun dalam melakukan perbedaan karakteristik menonjolkan ciri-ciri tertentu dari suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, tipe ideal tidak harus sama dengan kenyataan yang ada di masyarakat, melainkan hanya digunakan sebagai alat analisis. Adapun nilai dalam penelitian sosial pada halaman 134 sampai 135. Adapun yang pertama yaitu value relevance. Menurut Weber, setiap peneliti memiliki latar belakang dan ketertarikan yang berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi pilihan topik penelitian. Misalnya, ada peneliti yang tertarik pada pendidikan dan ada yang tertarik pada ekonomi, politik, atau budaya.
Hal inilah yang disebut sebagai value relevance. Yang kedua ada value free. Walaupun bebas memilih topik penelitian, Weber menegaskan bahwa peneliti harus tetap bersikap objektif. Ketika penelitian dilakukan, semua hasil harus disampaikan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan pendapat atau kepentingan pribadi. Adapun objektivitas penelitian. Objektivitas merupakan salah satu syarat penting dalam penelitian sosial, karena dengan bersikap objektif hasil penelitian menjadi. Selanjutnya ada sosiologi dan tindakan sosial pada halaman 135 sampai 139. Isi tersebut berupa pengertian sosiologi. Yang pertama itu pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial manusia dan menjelaskan sebab serta akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, fokus utama sosiologi adalah memahami makna tindakan yang dilakukan oleh individu. Selanjutnya ada individualisme metodologis. Weber menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk dari tindakan individu. Karena itu, untuk memahami masyarakat, kita harus memahami dulu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Yang ketiga ada tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang memiliki makna dan diarahkan kepada orang lain. Tidak semua tindakan manusia termasuk tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial apabila pelakunya mempertimbangkan keberadaan atau respon dari orang lain. Adapun 4 tipe tindakan sosial. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 jenis, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional yang berorientasi ada nilai, dan tindakan tradisional. Selanjutnya itu ada stratifikasi sosial pada halaman 139 sampai 142. Yang berisi yang pertama ada kelas atau kelas. Kelas atau ya bisa disebut kelas ini menurut Weber kelas berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Kelas menunjukkan kesempatan seseorang untuk memperoleh pendapatan, pekerjaan maupun kekayaan. Orang yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar biasanya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan orang yang memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Adapun status, selain kelas, Weber menjelaskan bahwa status juga menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Status berkaitan dengan penghargaan atau prestasi yang diberikan masyarakat. Misalnya, seorang guru mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak seorang pengusaha, tetapi tetap dihormati karena profesinya. Adapun partai atau kekuasaan, menurut Weber, partai bukan hanya partai politik, tetapi semua kelompok yang memiliki kemampuan memengaruhi keputusan. Seseorang yang memiliki jabatan dalam organisasi atau pemerintahan biasanya mempunyai kekuasaan yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan. Selanjutnya ada otoritas menurut Max Weber. Pada halaman 142 sampai 146. Yang pertama itu berisi otoritas tradisional. Otoritas tradisional menurut Max Weber, otoritas tradisional merupakan kekuasaan
merupakan kekuasaan yang diperoleh karena adat istiadat atau kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat mematuhi pemimpin karena memang sudah menjadi tradisi sejak lama. Yang kedua ada otoritas karismatik. Otoritas karismatik muncul karena seseorang memiliki kemampuan, kepribadian atau karisma yang membuat orang lain percaya dan bersedia mengikutinya. Kekuasaan ini berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap pribadi pemimpin. Selanjutnya itu ada otoritas legal rasional. Menurut Weber, masyarakat modern lebih banyak menggunakan otoritas legal rasional. Kekuasaan diperoleh berdasarkan aturan hukum dan jabatan resmi. Orang dihormati bukan karena keturunan atau karisma, tetapi karena memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan. Selanjutnya ada birokrasi. Penjelasan birokrasi ini ada pada halaman 146 sampai 151. Adapun yang pertama itu pembagian kerja. Yang pertama itu menurut Max Weber, pembagian kerja ini setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas agar pekerjaan tidak saling tumpang tindih. Maksudnya itu dengan adanya pembagian kerja, setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Adapun hierarki jabatan. Maksud dari hierarki jabatan dalam birokrasi terdapat susunan jabatan dari tingkat atas hingga bawah. Setiap pegawai memiliki atasan yang bertugas mengawasi pekerjaan sehingga organisasi dapat berjalan secara teratur. Adapun aturan tertulis. Dalam birokrasi ini, semua pekerjaan dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Aturan tersebut menjadi pedoman agar setiap keputusan dibuat secara adil dan tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Adapun profesionalisme, Weber menekankan bahwa pegawai harus bekerja secara profesional sesuai bidang dan keahliannya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Adapun seleksi berdasarkan kemampuan. Pengangkatan pegawai seharusnya dilakukan itu berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga atau pendekatan dengan pejabat tertentu. Adapun selanjutnya itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini ada pada halaman 151 sampai 156. Yang isinya itu yang pertama ada berpikir rasional. Menurut Weber, masyarakat modern semakin menggunakan cara berpikir yang logis dalam mengambil keputusan. Segala sesuatu dipertimbangkan berdasarkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi ini rasionalisasi membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih efektif karena setiap kegiatan direncanakan dengan baik. Adapun perhitungan ini dalam masyarakat modern hampir semua kegiatan menggunakan perhitungan yang jelas, baik mengenai waktu, biaya maupun hasil yang ingin dicapai. Adapun aturan yang jelas. Semakin berkembangnya masyarakat modern, semakin banyak pula aturan yang digunakan agar organisasi dapat berjalan tertib. Adapun etika Protestan dan kapitalisme pada halaman 156 sampai 156 sampai 163. Isi dari buku tersebut yang pertama ada etika Protestan. Etika Protestan ini melalui
bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Kapitalisme, Weber menjelaskan bahwa agama dapat memengaruhi cara seseorang bekerja dan menjalani kehidupannya. Yang kedua itu ada kerja keras. Ajaran Protestan mendorong umatnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang ketiga itu ada disiplin. Selain bekerja keras, tentu saja masyarakat juga diajarkan untuk hidup sederhana, disiplin, dan menggunakan waktu dengan baik. Selanjutnya ada munculnya kapitalisme. Menurut Weber, nilai-nilai tersebut akhirnya mendorong perkembangannya semangat kapitalisme modern di Eropa Barat. Adapun penjelasan kapitalisme di Cina dan di India pada halaman 164 sampai 167. Di Cina Weber menjelaskan bahwa masyarakat di Cina dipengaruhi oleh ajaran konfusianisme yang lebih menekankan keharmonisan dan kestabilan sosial, sehingga perkembangan kapitalisme tidak sama dengan di Eropa. Di India, sistem kasta memengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga kesempatan setiap orang untuk berkembang tidak sama. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membedakan perkembangan ekonomi dengan negara-negara Eropa. Adapun perbedaan dengan Eropa, melalui perbandingan ini, Weber ingin menunjukkan bahwa perkembangan kapitalisme tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi, tetapi juga oleh agama, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Adapun yang terakhir, relevansi teori Max Weber. Yang pertama itu digunakan dalam peneliti sosial, yang kedua digunakan dalam organisasi, yang ketiga digunakan dalam administrasi publik, dan yang terakhir masih relevan hingga sekarang. Pemikiran Max Weber masih sangat relevan hingga saat ini. Konsep tindakan sosial sering digunakan untuk memahami perilaku masyarakat, sedangkan konsep birokrasi banyak diterapkan dalam pemerintahan dan organisasi modern. Selain itu, teori Max Weber juga digunakan dalam berbagai penelitian sosial karena mampu menjelaskan hubungan antara tindakan individu dengan kehidupan masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun kesimpulannya, tindakan manusia memiliki makna. Verstehen menjadi dasar memahami tindakan sosial. Birokrasi dan rasionalisasi membentuk masyarakat modern, dan agama turut memengaruhi perkembangan kapitalisme. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut Max Weber masyarakat ini harus dipahami melalui tindakan individu dulu yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, Weber memperkenalkan metode Verstehen agar peneliti mampu memahami alasan di balik tindakan manusia. Weber juga menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat modern dipengaruhi oleh birokrasi, rasionalisasi, serta nilai-nilai agama yang membentuk etos kerja. Itulah sebabnya pemikiran Max Weber masih menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ilmu sosiologi hingga sekarang. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.